Oke, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Ilyas Ahmad Susilo, NIM J023080 dari kelompok B1. Jadi di sini aku akan menjelaskan bagaimana sih sebenarnya mekanisme ereksi yang biasa terjadi pada pria. Nah, jadi untuk awalan ya, jadi ereksi ini dipengaruhi oleh sistem saraf parasimpatis. Jadi ereksi ini ya itu diawali dengan adanya rangsangan seksual yang akan memacu sistem saraf parasimpatis. Jadi sistem parasimpatis ini akan menjalar dari bagian sakral dari medula spinalis melalui saraf-saraf pelvis ke penis. Sistem ini tuh berlawanan dengan sebagian besar serat saraf parasimpatis lain, di mana serat parasimpatis ini tuh diyakini melepaskan oksida nitrat. Dia tuh akan melepaskan oksida nitrat dengan vasoaktif intestinal peptide selain dari asetilkolin. Nah, oksida nitrat ini dia akan mengaktifkan enzim guanilil siklase. Nah, enzim guanilil siklase ini akan menyebabkan peningkatan pembentukan guanosin monofosfat atau GMF siklik. Nah, GMF siklik ini ya, ini terutama melebarkan arteri-arteri penis. Dengan jaringan dengan jalinan trabekula dari serat-serat otot polos di jaringan erektil corpus cavernosa dan corpus spongiosum dalam batang penis. Jadi GMF siklik ini nanti yang akan menyebabkan adanya vasodilatasi pada arteri-arteri yang ada di penis. Kemudian dengan melemasnya otot-otot pembuluh darah, aliran aliran darah ke dalam penis ini akan bertambah, sehingga ini akan menyebabkan lepasnya oksida nitrat dari sel-sel endotelial di pembuluh darah. Nah, dengan begitu akan terjadi vasodilatasi yang lebih lanjut lagi. Nah, jaringan erektil ini itu terdiri dari eh, sinusoid sinusoid cavernosa yang lebar. Nah, normalnya itu tidak terisi penuh dengan darah, namun akan menjadi sangat berdilatasi saat darah di arteri ini mengalir dengan cepat ke dalam eh, dalam waktu yang sementara. Mungkin bisa di next gambarnya. Nah, jadi ereksi penis ini dia tuh dikontrol tadi oleh sistem parasimpatis. Nah, di mana serabut aferennya itu pada nervus dorsalis penis. Nah, kemudian dari kemudian ke nervus pudendus, cornuposterior segmen sakral, baru ke centrum genitospinale. Kemudian untuk serabut eferennya sendiri itu melalui nervus planokelmiki, kemudian ke plexus cavernosus, kemudian ke efektor, baru menyebabkan kontraksi dari musculus ischiocavernosus. Nah, dari kontraksi musculus ischiocavernosus ini akan terjadi vasodilatasi pada arteri profunda penis, nah, arteri profunda penis dan arteri dorsalis penis. Kemudian ini dengan adanya vasodilatasi dari arteri-arteri tersebut, ini akan menyebabkan arteri helicinae dan arteri cavernae ya, yang melewati pada corpora cavernosa pada penis ini akan terisi darah. Dengan begitu ya, ini akan menyebabkan rongga-rongga cavernae di corpora cavernosa akan terisi penuh oleh darah. Nah, akibatnya tunika albuginea ini akan tegang karena eh, volume di dalamnya itu penuh oleh darah. Nah, karena karena tunika albuginanya tegang, ukurannya membesar, ini menyebabkan vena dorsalis penis di sini akan terjepit. Sedangkan apabila vena dorsalis penis ini terjepit, ini akan menyebabkan terhambatnya aliran darah balik dari penis ke tubuh gitu. Nah, ini yang menyebabkan ereksi akan bertahan dalam beberapa saat karena darah-darah yang terjebak di corpora cavernosa ini tidak bisa kembali ke dalam kembali ke peredaran darah masuk ke jantung karena vena dorsalis penis di sini terjepit akibat terjadi penegangan pada tunika albuginea. Jadi untuk mekanisme ereksinya itu begitu. Oke, kita lanjut ke yang mekanisme ejakulasi. Nah, ejakulasi ini adalah refleks
kontraksi peristaltik dari vas deferens ya, dan vesika seminalis terutama. Nah, ejakulasi ini itu akan mengeluarkan sekitar 3 mili semen yang mana di dalamnya itu terkandung sekitar 300 juta spermatozoa. Nah, jadi ketika rangsangan seks terjadi menjadi sangat kuat ya, eh, ketika posisi ereksi kemudian rangsangan yang datang itu semakin kuat, ini akan menyebabkan pusat refleks di medula spinalis ini akan mulai melepas impuls simpatis. Nah, kalau tadi ereksi itu parasimpatis, kalau ejakulasi ini simpatis, ya. Jadi impuls simpatis ini meninggalkan medula spinalis pada segmen toraks 12 sampai lumbal 2. Nah, eh, impuls ini akan berjalan ke organ genital melalui plexus hypogastricum, dan plexus saraf simpatis pelvis untuk mengawali emisi awal dari ejakulasi. Jadi emisi itu adalah bisa dibilang sebagai perjalanan sperma dari epididymis sebagai tempat penyimpanan sperma yang sudah matang menuju ke uretra. Sedangkan ejakulasi ini adalah proses mengeluarkannya dari uretra gitu. Nah, emisi itu dimulai dengan kontraksi dari vas deferens ini yang menyebabkan terpompanya sperma dari epididymis menuju ke uretra sebelum eh, sebelum melalui sphincter uretra externum. Nah, kemudian kontraksi lapisan dari otot kelenjar prostat yang diikuti dengan kontraksi vesicula seminalis ya, ini akan mendorong ya, menyemprotkan cairan prostat dan juga sekret dari vesicula seminalis untuk bercampur dengan sel sperma yang diemisikan tadi oleh vas deferens. Nah, dengan adanya dorongan tambahan dari vesicula seminalis dan juga glandula prostata, ini akan menyebabkan dorongan spermanya ini akan lebih jauh gitu. Nah, kemudian semua cairan ini itu akan bercampur di uretra interna dengan mukus yang telah disekresi oleh kelenjar bulbul uretra untuk membentuk semen. Nah, kemudian pengisian uretra interna dengan semen ini akan mengeluarkan sinyal sensoris yang dihantarkan melalui nervus pudendus ke regio sakral di medula spinalis. Nah, sinyal sensoris ini makin merangsang kontraksi ritmis nih. Ini akan merangsang kontraksi ritmis dari organ genitalia interna dan menyebabkan kontraksi otot-otot dari musculus ischiocavernosus dan bulbocavernosus yang menekan dasar jaringan erektil di penis. Nah, dengan keadaan ini itu akan menyebabkan peningkatan tekanan yang ritmis dan bergelombang. Nah, terutama di kedua jaringan erektil penis dan di ductus genital serta uretra. Nah, inilah yang menyebabkan akan terejakulasinya semen dari uretra ke luar. Nah, proses akhir ini yang disebut dengan ejakulasi. Jadi tadi cairan semennya akan berkumpul dulu di uretra interna. Setelah bercampur dengan sekret dari glandula prostata dan vesicula seminalis, kemudian bercampur juga dengan cairan mukus dari glandula bulbouretralis tadi. Kemudian akan diejakulasikan keluar dari uh, ostium uretra externum. Jadi gitu untuk mekanisme ejakulasi. Nah, ini ada glandula aksesoria. Nah, glandula aksesoria atau kelenjar-kelenjar tambahannya eh, di organa genitalia maskulina itu ada tiga. Ya. Yang pertama ada glandula prostatica, kemudian ada vesicula seminalis, dan juga glandula bulbouretralis ovary. Nah, mulai dari glandula prostata dulu kali ya. Nah, glandula prostatika atau kelenjar prostat ya, ini terletak di antara kolum vesicae dan diafragma urogenital. Jadi dia tuh eh, di antara diafragma urogenital di atasnya, tapi masih di bawah dari kolum vesika dari vesika urinaria gitu. Kemudian dia ini menghasilkan sekret yang tipis seperti susu, yang ini berisi asam sitrat dan fosfatase asam untuk ditambahkan ke cairan semen nantinya. Nah, jadinya sekret dari glandula prostat ini sifatnya tuh alkalis, di mana sifat alkalis ini akan menetralkan suasana asam di
dalam vagina, sehingga sperma yang keluar ketika eh, proses kopulasi ini itu tidak akan mati karena eh, suasana asam di dalam vagina tersebut gitu. Kemudian eh, lanjut ke vesicula seminalis. Nah, vesicula seminalis sendiri dia itu terletak di permukaan posterior, ya, permukaan posterior dari vesika urinaria. Yaitu ada dua lobus ya, di dextra sinistra. Kalau dari prostat dia tuh terletak di eh, superior tapi agak ke posterior. Bisa dilihat bentuknya seperti V. Kemudian dia ini menghasilkan sekret yang mengandung fruktosa dan juga prostaglandin. Nah, fruktosa ini berfungsi sebagai nutrisi untuk sperma, sedangkan yang prostaglandin ini akan membantu motilitas dari sperma itu sendiri. Nah, selain itu dia akan bermuara di ductus ejaculatorius ya, ductus deferens, kemudian lanjut ke ductus ejaculatorius. Kemudian vesicula seminalis ini dia tuh dapat berkontraksi. Jadi ketika eh, sel sperma yang diemisikan oleh vas deferens setelah sampai ke ampula vas deferens, kemudian di sini akan di mana di ampula vas deferens ini terdapat muara dari vesicula seminalis ini. Vesicula seminalis ini akan berkontraksi untuk mendorong sekretnya ya keluar dengan cairan semen dan memompa berkontraksi lagi untuk mendorong cairan semen itu lebih jauh gitu. Kemudian ada glandula bulbourethralis coveri. Nah, glandula bulbourethralis coveri atau glandula coveri aja itu terletak di diafragma urogenital, tepatnya di bawah musculus sphincter uretra externum ya, di spatium perineum profundum. Dia tuh homolog dari glandula vestibularis mayor pada wanita. Dia tuh ada dua buah ya di extra et sinistra. Kemudian dia tuh berfungsi untuk menghasilkan mukus ya. Sekretnya sifatnya sifat sekret bersifat mukus untuk lubrikasi atau pelumasan agar apa ya, sebagai pelicin gitu. Jadi mungkin glandula aksesoria pada UGM cuma ini aja. Oke, lanjut kita akan membahas mekanisme fertilisasi. Nah, fertilisasi ini em, mungkin dari awal aja, dari tahap ovulasi. Jadi pada tahap ovulasi, ovum ini akan dilepaskan oleh ovarium ke rongga abdomen. Namun ya pada kondisi normalnya, ovum ini akan segera diambil oleh ovidum atau tuba uterina. Nah, jadi ujung dari tuba uterina ini eh, melebar ya, menjulur yang membungkus ovarium ini di sini, di gambar di sini, itu akan menangkap ovum. Nah, ini yang disebut dengan fibria. Itu tuh bentuknya itu merupakan tonjolan ya, mirip jari. Ini berkontraksi dengan gerakan menyapu untuk menuntut ovum ini yang baru aja dilepaskan oleh ovarium untuk masuk ke tuba uterinanya itu. Nah, di dalam ovidum ya atau tuba uterina, ovum ini akan cepat didorong oleh kontraksi peristaltik dan efek dari silia-silia yang terdapat di dalam tuba uterina ini. Nah, gerakan-gerakan peristaltik dan silia-silia ini akan mendorong ovum-ovum ini untuk berkumpul di ampula, ampula tuba uterina. Nah, kemudian sebenarnya Pak mungkin pada saat yang tidak berjauhan ya, setelah kopulasi dan sperma diejakulasikan ke dalam vagina, ya, ini sperma akan ditransport dari vagina di sini vagina untuk masuk ke dalam uterus. Nah, setelah sampai di uterus, sperma ini akan mencapai ke ampula tuba uterina. Nah, di ampula ini tempat terjadinya fertilisasi atau pembuahan. Nah, kemudian sperma yang akan membuahi ini, sperma yang akan membuahi ovum ini akan berusaha untuk menembus korona radiata yang membungkus ovum. Nah, ini tuh
Dia tuh melalui enzim-enzim terikat membran yang terdapat dalam membran plasma kepala sperma. Jadi di kepala sperma ini terdapat di membran plasma kepala sperma ini terdapat enzim-enzim ya. Kemudian berikatan dengan reseptor ZP3 di zona pelusidanya. Kemudian dengan pengikatan sperma dengan reseptor ini akan memicu reaksi akrosom. Nah, reaksi akrosom itu terjadi saat enzim-enzim hidrolitik ini dibebaskan ke zona pelusidanya. Kemudian enzim akrosomal ini akan mencerna zona pelusida membentuk jalur ke membran plasma ovum. Nah, ketika spermanya ini mencapai ovum, membran plasma kedua sel ini akan berfusi. Jadi keduanya ini akan berfusi, kemudian kepala sperma dengan DNA-nya akan memasuki sitoplasma dari ovum ini. Kemudian spermanya akan merangsang pelepasan enzim yang tersimpan di dalam granula kortikal di ovum. Nah, nantinya ini akan menginaktifkan reseptor ZP3 dan mengeraskan zona pelusida sehingga menghambat terjadinya polispermia. Jadi ketika sudah terbuahi oleh satu sperma, ya, ini akan terjadi pengerasan dari zona pelusida sehingga eh, ini akan mencegah mencegah sperma lain untuk bisa masuk karena zona pelusidanya sudah mengeras akibat tadi inaktifnya reseptor ZP3 karena apa spermanya merangsang pelepasan enzim yang tersimpan di dalam granula kortikal di ovum. Gitu. Jadi kemudian untuk yang transport zigot mungkin ada di sini. Nah, jadi transport zigot sendiri di hari pertama ini terjadi pembuahan di ampula tuba uterina. Kemudian, nah ini sudah zigotnya sudah mulai membelah. Kemudian pada hari kedua ini mulai terjadi pembelahan mitosis pertama hingga membentuk morula. Jadi ini akan membelah sampai membentuk morula. Kemudian pada hari ketiga dan keempat ya, terjadi pelemasan konstruksi dari tuba uterina. Nah, ini menyebabkan morula ini tadi terdorong ke lumen uteri. Jadi morula yang tadi di sini akan terdorong ke lumen uteri. Nah, pada hari kelima dan ketujuh, ya, ini sudah mencapai uterus ya tadi di hari ke tiga empat. Kemudian pada hari kelima dan ketujuh, morula ini akan mengapung bebas ya. Dia akan mengapung bebas di lumen uterus sambil melakukan pembelahan hingga menjadi blastokis. Ini dia sudah menjadi blastokis, kemudian dia masih mengapung bebas. Baru pada hari ke-8, hari ke-9, ini akan mulai terjadi implantasi atau nidasi blastokis tadi, dinding endometrium. Perlu diketahui, di beberapa buku yang saya baca itu untuk hari-harinya ini berbeda-beda. Ada yang hari 45, ada yang 34, ada yang 57, ada yang 89, itu beda-beda. Tapi eh, timelinenya hanya timelinenya mungkin sedikit berbeda, namun urutannya itu tetap sama. Mungkin selisih 1 atau 2 hari itu mungkin wajar. Oke, kemudian eh, setelah transport zigot, lanjut ke proses nidasi atau implantasi. Nah, nidasi atau implantasi ini itu dimulai dengan 3 fase ya. Yang pertama ada fase pendekatan dan penempelan. Jadi setelah mencapai uterus ya, mencapai lumen uteri, zigot ini akan blastokis tadi ini akan bergerak ke arah dinding rahim. Dia akan mendekati ke dinding uterus, kemudian melekat pada endometrium atau lapisan dalam dari dinding rahim. Nah, pada tahap ini sel-sel trofoblast dari zigot ini akan mulai tumbuh dan menembus lapisan endometrium. Dia akan mulai menembus lapisan endometrium untuk membentuk plasenta. Nah, kemudian yang fase kedua adalah invasi. Nah, ini trofoblastnya ini menginvasi endometrium, kemudian dia mulai melakukan invasi. Ya. Sel-sel trofoblast yang telah menembus endometrium tadi kemudian akan menembus lebih dalam lagi ke dalam lapisan dari dinding rahim ini, yaitu lapisan basal. Ya, karena tadi yang ditembus adalah stratum fungsional dari endometrium, pada invasi dia akan mulai menembus stratum basal dari endometrium ini. Nah, tahap ini disebut juga invasi sel-sel trofoblast. Nah, baru yang tahap ketiga adalah pembentukan sinaps. Ya. Sel-sel trofoblast ini kemudian akan membentuk sinapsis dengan pembuluh darah maternal, ya, yaitu arteri spiral
arteri spiral yang terletak di dalam dinding rahim. Proses ini itu memungkinkan pasokan darah dan nutrisi dari ibu ke embrionya. Kemudian sel-sel trofoblast ini juga akan membentuk membran amnion, yaitu yang melindungi janin dan yang melindungi janin dan cairan ketuban. Nah, selain itu nanti sel-sel trofoblast ini juga akan membentuk membran korion, yaitu membran yang membungkus embrio dan plasenta. Jadi mungkin untuk mekanisme implantasi dan juga tadi ya fertilisasi mungkin ini aja. Aku mau bahas lagi ini tentang yes, traktus urinarius. Kita akan membahas alur perjalanan urin ya, pada traktus urinarius. Nah, jadi urin yang sudah terbentuk melalui proses filtrasi, kemudian reabsorpsi dan juga augmentasi ya, yang dilakukan oleh renal ginjal, ada dextra sinistra di sini. Urin urin yang keluar urin dari ginjal ini dia akan keluar melalui pelvis renalis. Pelvis renalis kemudian dia akan turun melewati ureter. Oh ya, mungkin sebelumnya urin tadi yang melalui proses filtrasi, kemudian ada reabsorpsi dan juga fermentasi, itu akan mengalir ke dalam ductus papillaris bellini. Ya. Ductus papillaris bellini kemudian akan masuk ke calyx minor. Di calyx minor kemudian lanjut ke calyx major, baru ke pelvis renalis yang tadi aku sebutin. Nah, kemudian dari pelvis renalis akhirnya dia akan meninggalkan ginjal. Dari ginjal dia akan meninggalkan ginjal dan masuk ke saluran ureter. Nah, kemudian di ureter sendiri dia akan uh, cukup panjang ya perjalanannya dari pelvis renalis sampai masuk ke vesika urinaria. Nah, jadi setelah melewati ureter, urin ini akan ditampung terlebih dahulu di vesika urinaria. Kemudian apabila vesika urinaria ini sudah penuh, ya, maka urin ini akan dikeluarkan melalui uretra menuju orifisium uretra eksternum. Jadi mungkin sedikit sederhana ya, karena ini nanti dari ginjal, ini ada pelvis renalis, kemudian melewati ureter, ya, kemudian turun sampai ke vesika urinaria. Oh ya, untuk ostiumnya ya, eh, ostium ureter itu posisi masuk dari ya, saluran ureter ini ketika memasuki vesika urinaria itu posisinya adalah oblik, jadi dia miring seperti ini, tidak lurus ya. Karena ini akan mencegah refleksnya urin ya. Apabila vesika urinarianya ini penuh, itu akan mencegah urin akan refleks ke atas. Makanya posisinya oblik. Kemudian nanti dari vesika urinaria dia akan turun ke uretra. Nah, uretra tadi ada beberapa pars ya. Ada yang preprostatika, kemudian ada pars prostatika, ada pars membranacea dan juga pars spongiosa. Baru keluar ke orifisium uretra externum. Nah, mungkin untuk traktus urinarius cukup simpel ya. Nah, kita akan membahas tentang mekanisme berkemihnya. Nah, jadi ketika proses berkemih, vesika urinaria ini akan berkontraksi untuk mendorong urin menuju uretra yang diatur oleh saraf parasimpatis segmen sakral 2 sampai sakral 4. Nah, sedangkan pada proses menahan kemih ini eh, vesika urinaria ini akan relaksasi untuk menahan urin agar tidak keluar menuju ke uretra ini, di mana mekanisme menahan kemih ini diatur oleh saraf simpatis segmen toraks 11 sampai 12. Nah, intinya ketika eh, akan berkemih, vesika urinaria ini akan berkontraksi. Ini menyebabkan apa ya, lumen di lumen-lumen menyebabkan epitel-epitel dari vesika urinaria ini akan berlipat-lipat. Karena kontraksi ya, dia akan seperti melakukan gerakan memeras sehingga
urin-urin yang terdapat di dalamnya ini akan terpompa keluar. Nah, pada saat yang bersamaan ini akan dibarengi dengan relaksasi dari musculus sphincter uretra internum. Musculus sphincter uretra internumnya ini akan relaksasi, membiarkan urinnya melewatinya, kemudian turun menuju ke uretra. Sedangkan pada skenario menahan kemih, vesika urinarianya akan berdilatasi, dia akan relaksasi, dia akan tidak akan melakukan kontraksi untuk mendorong urinnya itu turun. Nah, di lain sisi, sphincter uretra internumnya juga akan kontraksi. Dia akan mempertahankan kedudukannya. Dia akan menahan agar urinnya ini tidak melewatinya gitu. Jadi untuk mekanisme berkemihnya itu cuma kayak gitu aja. Mungkin itu yang bisa aku sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.